Kamis-kamis, saatnya kita belajar IPS lagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih siswa hebat sekalian? Kali ini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan dipengaruhi oleh harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat terhadap suatu barang atau jasa, baik buruknya kualitas suatu barang, perbandingan harga barang lain dengan fungsi serupa, jumlah penduduk suatu wilayah, dan ramalan atau perkiraan masa depan. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Seperti pada grafik ini, kita dapat melihat gambaran atas hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat, di mana permintaan atau demand akan semakin meningkat saat harga semakin rendah. Berdasarkan daya beli konsumen, permintaan dibedakan atas permintaan efektif yang didukung oleh kemampuan daya beli dan kemampuan potensial yang belum melakukan transaksi. Permintaan ini masih berupa keinginan tapi belum melakukan transaksi. Kemudian berdasarkan jumlah konsumen, terdapat dua, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen untuk memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain biaya produksi, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, harapan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi, serta faktor non-ekonomi seperti bencana alam. Larangan impor dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Hubungan ini dapat dilihat pada suatu grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Pasar adalah tempat di mana kita biasa menemukan kegiatan jual beli, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Unsur penting yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu pasar yaitu ada barang yang diperjualbelikan, ada penjual dan pembeli, ada kesepakatan, dan adanya media komunikasi. Selain itu, pasar memiliki fungsi sebagai distribusi, pembentuk harga, dan promosi. Pasar dibedakan menurut beberapa kriteria. Menurut wujudnya, ada pasar konkret, yaitu yang langsung ada penjual dan pembeli serta barang, serta pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di pasar. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, ada pasar barang konsumsi, yaitu barang keperluan sehari-hari, dan pasar barang produksi, yaitu untuk keperluan faktor produksi. Menurut luas jaringan distribusinya, ada pasar setempat atau lokal, pasar nasional, pasar regional yang meliputi negara dalam suatu kawasan, dan pasar internasional yang meliputi rakyat seluruh dunia. Menurut waktu penyelenggaraannya, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Terakhir, pasar menurut organisasi atau strukturnya, ada pasar persaingan sempurna di mana barang yang diperdagangkan sejenis, dan pasar persaingan tidak sempurna di mana pembeli dan penjual memiliki kebebasan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga
adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pihak pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Sekian materi kita kali ini. Sebagai latihan, silakan jawab pertanyaan berikut ini, kemudian kirimkan pada link di description box, oke? Jawab pertanyaan itu, kemudian absen di link tersebut. Paling lambat besok pagi pukul 8 pagi, oke? Sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang belum kamu mengerti, boleh kamu tanyakan pada ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.